Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, setelah 1 bulan baru ada 1 tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Dan untuk membongkar kasus ini diperlukan beberapa bukti kunci. Di antaranya uji balistik, jejak digital ponsel, CCTV, dan juga keterangan istri Irjen Pol Ferdisambo. Kami sudah terhubung dengan Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara, di mana juga hari ini Komnas HAM meminta keterangan dari tim Puslapor Mabes Polri. Pak BK Ulung, selamat sore. Selamat sore Mbak Afi, salam sehat. Salam sehat. Mas BK, dari pemeriksaan sepanjang hari ini, dari tadi pagi kita tahu bahwa tim Puslapor Mabes Polri datang ke Komnas HAM. Apa saja keterangan yang bisa digali dalam pemeriksaan hari ini? Ya, memang betul hari ini jam 9, dari jam 9 pagi tadi dan berakhir sekitar pukul 3 sore, kami meminta keterangan dari tim cyber dan juga tim khusus. Tadinya kami mengagendakan hari ini permintaan keterangan terkait balistik, tetapi dari tim khusus meminta untuk penundaan karena ada perkembangan baru terkait dengan balistik. Jadi akhirnya dijadwalkan ulang dan akan terjadi hari Rabu mendatang, Mbak. Jadi hari ini memang kami fokus pada tim cyber dan juga tim khusus begitu yang mendampingi. Ya, selain uji balistik juga tadi sempat disampaikan ada 15 telepon genggam yang sudah didapatkan oleh Komnas HAM, 10-nya sudah selesai diperiksa. Apa yang didapat dari pemeriksaan 10 telepon genggam ini dan milik siapa saja 15 handphone atau telepon genggam yang ada saat ini di pihak Komnas HAM? Ya, jadi ingin saya klarifikasi sedikit. Jadi 15 handphone itu yang sudah ada di tangan teman-teman cyber Polri gitu. Sementara yang disampaikan ke Komnas itu baru 10 handphone begitu. Kenapa kemudian baru 10? Karena 5-nya masih dalam proses analisa begitu, belum selesai diperiksanya sampai detail begitu. Nah, milik siapa saja? Tentu saja yang pertama ingin saya tegaskan milik dari orang-orang yang terlibat di peristiwa tersebut. Begitu, hanya memang detail-detailnya belum kami bisa sampaikan pada kesempatan ini. Kenapa? Karena kami harus mencocokkan dengan informasi dan keterangan yang sudah kami miliki sebelumnya. Karena ketika kami ke Jambi, kami sudah dapat keterangan dari Vera, kemudian ada screenshot percakapannya Vera dengan almarhum Brigadir Joshua, dan hari ini kami juga mendapatkan keterangan-keterangan terkait dengan handphone tersebut. Begitu Mbak Afi. Apa termasuk juga ponsel dari Barada E, Irjen Pol Ferdisambo? Apakah kemudian itu menjadi bagian dari telepon yang diperiksa, Pak BK Ulung? Ya, jadi tadi kami sempat diinformasikan oleh tim cyber terkait dengan email, nomor email gitu. Nomor email dan juga beberapa jenis handphone yang digunakan. Hanya kemudian apakah itu sesuai dengan data misalnya miliknya Brigadir E, kemudian Susi dan segala macam, ini kami saat ini tim sedang berproses untuk memastikan milik siapa saja handphone yang tadi kami mintai keterangannya dari tim cyber Polri. Begitu Mbak Afi. Pak BK, jika kemudian ini handphone sudah selesai dianalisa, lalu uji balistik akan dilakukan Rabu pekan depan, seberapa besar pengaruhnya untuk membuka banyak tabir mengenai kasus yang terjadi? Ya, yang pasti masih ada proses lanjutan terkait dengan cyber ini, dengan handphone, karena masih ada 5 handphone yang masih dianalisa oleh tim cyber, dan kami menunggu hasilnya untuk dimintakan keterangan ke Komnas. Terus kemudian soal balistik, CCTV, dan terus kemudian pertanyaan kapan, saya kira begini, minggu depan kami pastikan juga begitu jadwalnya yang sudah direncanakan itu ada berlangsung. Terus kemudian soal kapannya ini kami belum bisa memastikan. Kenapa belum bisa memastikan? Tapi kami akan bekerja secepatnya karena juga melihat kondisi Bu Putri yang sampai hari ini belum cukup kuat untuk dimintai keterangan, plus juga menunggu hasil otopsi ulang yang ketika diumumkan oleh tim dokter gabungan itu membutuhkan waktu paling lama 8 minggu. Jadi
kami harus menunggu hal tersebut ada kesimpulannya, sehingga tidak kemudian ketika Komnas HAM menyampaikan kesimpulan rekomendasi itu tidak ada spekulasi lagi begitu. Kira-kira itu. Mas BK, tadi Anda menyampaikan dan kita Ya. tahu bahwa keterangan dari Ibu P, istri dari Irjen Pol Verdi Sambo, menjadi juga salah satu keterangan yang penting atau menjadi kunci untuk membuka terang benderang kasus ini. Sejauh ini apa respon dari Ibu Putri dan kapan dijadwalkan akan dikomunikasikan kembali permintaan keterangan dari Ibu Putri? Ya, kami mendapatkan informasi sampai hari ini. Tadi di sela-sela permintaan keterangan kami juga mendapatkan update lagi bahwa memang Bu Putri kondisinya masih belum memungkinkan, Mbak Afi, begitu. Karenanya kami harus sangat pelan-pelan karena kenapa? Kemudian ini Bu Putri dalam posisi trauma, gitu, dan kami tidak ingin ketika kami minta keterangan Bu Putri traumanya bisa muncul kembali atau juga mendapatkan trauma lagi ketika diperiksa oleh Komnas. Jadi kami harus pelan-pelan. Tetapi saya sepakat bahwa Bu Putri ini perannya sangat penting begitu. Dia adalah saksi kunci atas semua sebagai salah satu rangkaian peristiwa dalam pembunuhan atau terbunuhnya Brigadir J ini. Iya, Mas BK, bahwa kemudian Pak Damanik juga kemarin menyatakan bahwa untuk kasus pelecehan seksual, keterangan dari Ibu Putri ini menjadi satu-satunya petunjuk akan kebenaran apakah ada atau tidak pelecehan itu. Apakah kemudian sejauh ini kita tahu bahwa kondisi psikologis dari Ibu Putri belum memungkinkan untuk diminta keterangan, adakah cara lain yang akan dilakukan oleh Komnas HAM untuk mencari bukti atau petunjuk lain soal pelaporan pelecehan seksual ini? Ya, kami kan sudah punya pengalaman ketika penanganan dugaan kekerasan seksual di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia, dan saya kira kami juga bukan hanya ada tim Komnas sendiri, tapi juga kami menggandeng ahli atau psikolog yang sudah berpengalaman dalam penanganan kasus-kasus dugaan kekerasan seksual, sehingga tidak hanya dari sisi hak asasi manusianya, tapi juga dari sisi psikologinya, mikro-mikronya, seperti bagaimana ekspresi, terus bagaimana kemudian perilaku seseorang ketika dalam keadaan trauma dan yang lain sebagainya, itu kami akan mintakan dari expert, dan expert itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tim pemantauan penyelidikan Komnas. Iya, baik. Satu lagi Mas BK, bahwa kita tahu bukti kuncinya ada uji balistik, jejak digital, keterangan dari saksi kunci, termasuk CCTV. Perkembangannya seperti apa dari pihak Komnas HAM untuk mendapatkan CCTV sebagai salah satu bukti kuat terjadinya tembak-menembak termasuk pelecehan seksual yang dilaporkan? Ya, terkait CCTV kami sudah dapat rekamannya dari minggu yang lalu, yaitu ada 20 video dari 27 titik. Tetapi ini kami juga masih menggali apakah masih memungkinkan misalnya menarik data dari CCTV yang rusak, sehingga kami juga kemudian sedang meminta kepada teman-teman dari tim sus untuk bisa kemudian mengupayakan semaksimal mungkin supaya CCTV yang rusak itu bisa dianalisa begitu, dan di mana posisinya, seperti apa mereknya, tipenya, dan yang lain sebagainya, itu sedang kami upayakan dari tim khusus, dan harapannya tentu saja mereka bisa menghadirkan. Selain itu juga kami menggandeng tim ahli juga begitu, ahli juga dalam soal digital forensik begitu, sehingga ketika memang keterangan-keterangan dari kepolisian bisa kami konfirmasi apakah benar atau tidak, atau kemudian apakah barangkali juga ada kesepakatan misalnya dari Komnas HAM kepolisian untuk sama-sama menggunakan metode yang paling baru dan yang lain sebagainya. Ini sedang kami upayakan dikerjakan begitu. Baik. Terima kasih Mas BK Ulung Hapsara untuk waktu dan keterangannya di Metro hari ini. Kita nantikan update terbaru pekan depan dari Komnas HAM. Terima kasih.